Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin, saya percaya oleh karena kebaikan Tuhan kita semua dalam keadaan baik. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami ada saat ini Bapak boleh beribadah, sekalipun kami beribadah di rumah Tuhan, kami yakin Bapak penyertaan-Mu terus sempurna untuk kehidupan kami Bapak. Kami memulai ibadah kami Bapak, berkati setiap kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami. Biar kami Tuhan hidup terus dalam hadirat-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Tuhan, amin. Mari siapkan hatimu. Mari bawa setiap pujianmu, mari bawa setiap penyembahanmu, mari bawa setiap pengagunganmu. Engkau baik buat kami Tuhan, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada Allah seperti Engkau Bapa yang hebat dan perkasa untuk hidup kami. Yes. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucap yes Tuhan. Engkau pun penulis hidupku, tak henti segenap napasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Yes, terimalah Tuhan, Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap napasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, Tuhan, segala hormat,
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidup kami Tuhan, jadi persembahan, jadi penyembahan Tuhan. Biar segala puji, biar segala hormat kami naikkan hanya bagimu, kami bawanya untukmu. Segala pujian kami Tuhan, segala penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang mulia, untuk kasih-Mu. Yes, kami bersyukur untuk segala yang baik Tuhan. Engkau Raja yang mulia, Engkau Allah yang agung. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Yes, Tuhan. Yes. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Yes, benar Tuhan. Biar segenap hidup kami Bapa, segenap hati kami Bapa, jadi persembahan yang layak Tuhan, yang hidup Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Kalau sampai saat ini kami boleh ada Tuhan, kami yakin Tuhan karena semua kebaikan-Mu Bapa. Urapi setiap kami Bapa, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu Tuhan sesuatu yang besar bisa terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap kami yang mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Siapa yang bilang Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita? Yes, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian kita. Tuhan Yesus baik. Angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu katakan hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita di rumah, mari kita ekspresikan pujian ini lebih lagi. Kita joget buat Tuhan, katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yes, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku, yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan dengan iman-Mu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan, untuk selama-lamanya, untuk dari selama-lamanya sampai yes. Tuhan Yesus baik. Glory haleluya, glory haleluya. Amin. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan yes, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya. Lebih lagi katakan glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tuhan, kita jalan kebenaran dan kehidupan.
Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa yang boleh ada di kehidupan kami Tuhan. Kalau semua masalah kehidupan kami boleh kami lewati Bapa, kami yakin Tuhan kami lewati bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala yang baik, untuk segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami boleh ada, itu semua karena penyertaan-Mu yang begitu nyata. Terima kasih Yesus. Mari bawa hidup-Mu, mari bawa setiap penyembahan-Mu, mari bawa setiap pengagungan-Mu. Yes, yes. Ini segenap hati kami Tuhan, membawa segala pujian, membawa segala penyembahan, membawa segala pengagungan hanya bagi-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Yes. Kami lewati semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Yes, mari katakan bersama-Mu. Yes, bersama-Mu Tuhan, kami lewati semuanya Bapa. Yes. Perkenanan-Mu yang Engkau telah teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi. Yes, benar Tuhan, pertolongan hanya daripada-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah. Mari katakan lebih lagi dengan iman-Mu, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Aku besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Inilah satu keyakinan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kasih setia Tuhan yang besar, yang berlimpah bagi kami, yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Layaklah Tuhan, kalau kami saat ini boleh mengambil bagian yang terbaik untuk kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang memberkati setiap kami. Saat ini Tuhan, kembali kami mau belajarkan firman-Mu. Kami mau dengar akan sabda-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba sungguh-sungguh adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Katakan shalom. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa melalui video rekaman ini. Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kembali kita mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan yang sebentar kita mau baca dan kita renungkan. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-11 sampai 12. Sekali lagi, kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ke-12. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini 2, 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudaraku, firman Tuhan menyatakan dengan sungguh supaya saudara, supaya saya, supaya kita tetap menunjukkan kesungguhan yang sama. Artinya saudaraku, kalau firman Tuhan bilang seperti ini saudaraku, berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Kenapa? Karena ternyata ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen yang ikut Tuhan, namun dalam perjalanan beriring dengan waktu, ada pergumulan, ada tantangan kehidupan, ada persoalan dan masalah. Seringkali kesetiaannya berubah, hatinya berubah, kasihnya berubah, kesungguhannya kepada Tuhan berubah. Tetapi hari ini saudaraku,
Firman Tuhan mau ingatkan saudara, mau ingatkan saya, di tengah-tengah masa yang paling sukar seperti apapun, firman Tuhan berkata, hendaklah kita biar sungguh-sungguh tetap menunjukkan kesungguhan yang sama. Untuk apa saudaraku? Supaya menjadikan pengharapanmu, pengharapan kita, pengharapan saya, yaitu kekal di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Kristus, itu menjadi sebuah milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya saudaraku, ada istilah yang berkata bahwa langkah awal itu baik, tetapi langkah akhirlah yang menentukan. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik saudaraku, di tengah-tengah masa-masa yang sukar yang hari-hari ini kita jalani. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik yang hari-hari ini sedang terjadi. Firman Tuhan mau ingatkan saudara, mau ingatkan saya, mau ingatkan kita. Supaya kita tetap menunjukkan kesungguhan yang sama. Jangan pernah berubah hati kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Biar kita tetap punya kasih cinta mula-mula kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan saudaraku. Bagaimana cara kita supaya kita tetap bisa menunjukkan kesungguhan yang sama. Bisa tetap dalam pengabdian yang sama. Bisa tetap dalam kasih yang sama. Dalam mengiring Tuhan sampai pada akhirnya kita tetap ada di dalam Tuhan. Yang menjadikan pengharapan kita itu menjadi satu milik yang pasti buat hidup kita. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-12 saudaraku. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara kita supaya kita tetap bisa menunjukkan kesungguhan yang sama. Jangan menjadi pribadi yang lamban, tetapi jadilah pribadi penurut. Saudaraku, pribadi yang lamban adalah pribadi yang seringkali kita jumpai ini yang dalam kategori disebut orang-orang yang bebal. Orang-orang yang sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen dari sudut pandang waktu. Seharusnya mereka sudah menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Yang mengerti banyak kebenaran firman Tuhan, yang memahami dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, yang bisa membedakan antara kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Namun saudaraku, dalam realita kenyataannya saudaraku, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang menjadi lamban, yang menjadi orang-orang Kristen yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang bebal. Yang sekalipun dia sudah keluar masuk gereja sekian puluh tahun. Menjadi orang-orang Kristen yang tidak pernah mau mengerti akan kehendak Tuhan. Seakan-akan Tuhanlah yang harus mengerti akan keinginannya. Saudaraku, orang-orang Kristen seperti inilah saudaraku. Orang-orang Kristen yang akan terus menjadi orang-orang Kristen yang kanak-kanak. Yang tidak pernah bisa bertumbuh dewasa. Menjadi orang-orang Kristen bayi rohani. Yang Paulus katakan hanya bisa minum susu. Tidak bisa makan makanan yang keras. Kenapa? Karena menjadi orang-orang yang lamban. Hari ini saudaraku, dengar baik-baik firman Tuhan mau ingatkan kita, jangan kita jadi pribadi yang lamban. Kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, baik melalui renungan pribadi kita, baik melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan berita firman Tuhan. Dengar baik-baik, jadikan setiap kebenaran firman Tuhan itu menjadi sebuah rema dalam hidup kita. Yang menuntun kita, membawa kita mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Menjadikan kita pribadi yang dewasa, yang mengerti
akan rencana Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi penurut. Orang-orang yang berjalan dalam ketetapan Tuhan. Sekalipun apa yang diharapkannya, apa yang dicita-citakannya, apa yang dirindukannya belum terjadi. Dia tetap tidak akan pernah mengingkari imannya. Dia tetap akan berpegang kepada pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengingkari imannya. Hari ini saudaraku dengar baik-baik. Jangan jadi pribadi yang lamban. Tetapi jadilah penurut. Kita bisa belajar saudaraku dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun saudaraku Abraham sudah menerima janji Allah. Ya, Abraham tidak punya dasar apa-apa yang dipakainya untuk menjadi sebuah pengharapan bahwa dia akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Karena usianya sudah tua. Dalam segala kelemahan fisiknya, dalam segala keberadaannya bersama dengan istrinya yang semakin tua. Tapi firman tegas saudaraku berkata apa? Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia melihat keadaan dirinya secara fisik, dia dan istrinya sudah semakin tua, tetapi pengharapannya tidak pernah berubah. Dia pegang janji itu menjadi sebuah penguatan imannya yang terus dia bisa percaya dan berharap kepada Allah. Dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran yang mendatangkan sebuah berkat Allah. Sehingga dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Hari ini saudaraku sekali lagi, yuk jadilah pribadi-pribadi penurut. Jangan jadi pribadi yang lamban. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Karena itu saudaraku, biar kita boleh terus bergantung harapan kita sama Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan kelepasan sempurna buat kita. Yang kedua saudaraku, kita kembali dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudaraku, firman Tuhan bilang yang oleh iman dan kesabaran. Saudaraku, hal yang kedua yang saya jumpai bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang hidup menunjukkan kesungguhan yang sama. Jadilah pribadi penurut. Jangan jadi pribadi yang lamban. Yang kedua saudaraku, yuk mari kita berjalan dalam iman dan kesabaran. Sekali lagi, mari kita berjalan saudaraku di dalam iman dan kesabaran. Berjalan dalam dua sayap kebenaran yang berimbang ini saudaraku. Ada banyak orang mengawalinya dengan iman yang begitu menggebu-gebu, begitu antusias, begitu percaya. Tetapi dengan seiringnya waktu berjalan saudaraku, ketika melihat realita kenyataan dunia ini, tanpa diimbangi dengan kesabaran, tanpa diimbangi dengan ketekunan, imannya semakin hari semakin mengecil. Imannya semakin hari semakin redup sampai tidak jarang saudaraku. Di kala-kala sukar ada begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena tidak berjalan di dalam iman dan kesabaran. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kita biar kita sungguh-sungguh berjalan bukan hanya dengan iman kita, tapi kita juga mau berjalan di dalam kesabaran. Artinya kita mau tetap menunjukkan kesungguhan kita yang sama. Seperti cinta mula-mula kita kepada Kristus waktu kita mula-mula kita mengiring Tuhan. Ini yang membuat kita tetap
tidak pernah berubah di dalam Tuhan. Karena kita tetap tekun di dalam kasih kita kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini sekali lagi kita tahu bahwa ini bukan masa-masa yang mudah. Ini masa-masa yang sukar. Karena itu saudaraku, berjalanlah di dalam iman dan kesabaran. Dalam ketekunan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Biarlah kasih kita tidak pernah berubah. Sekalipun saudaraku, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan belum terjadi. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Kita percaya satu kali kelak di dalam kesabaran kita, jerilah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita percaya apa yang kita harapkan, apa yang menjadi andalan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pasti melakukan sesuatu perkara yang besar dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, mari berjalanlah dalam dua sayap kebenaran ini dengan seimbang. Seekor burung Raja Wali, saudaraku, tidak akan pernah dapat terbang tinggi jika ia hanya mempunyai sebuah sayap. Dia hanya bisa berputar-putar di tanah dan terus mencakar-cakar tanah dan mengais-ngais tanah itu sehingga debunya mengepul ke atas. Kalau dia hanya menggunakan satu sayap. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita biar kita sungguh-sungguh berjalan dengan dua sayap kebenaran dalam keseimbangan, yaitu iman dan kesabaran. Biar kita tetap menunjukkan kesungguhan kita, pengabdian kita yang sama kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita memperoleh semua yang Tuhan janjikan itu. Biarlah renungan kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi sebuah rema yang meneguhkan, yang menguatkan kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biar kita tetap terus menunjukkan kesungguhan yang sama kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan datang sama Tuhan. Kita angkat satu buah pujian, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, ku mau cinta Yesus. Ku mau iring Tuhan sepanjang umur hidupku. Mengasihimu, haleluya. Kami tetap mau menunjukkan kesungguhan yang sama, tidak berubah. Kami tetap cinta Tuhan dalam segala keadaan. Kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap memuji nama Tuhan, nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kami. Haleluya. Hari ini saudaraku dengar baik-baik. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap menunjukkan kesungguhan yang sama. Pengiringan kita di dalam Tuhan melewati berbagai masa, melewati berbagai kisah. Tidak selalu dalam keadaan baik. Terkadang Tuhan izinkan dalam masa-masa sukar. Tuhan izinkan kita masuk dan melewati padang gurun. Turun dalam lembah-lembah kekelaman. Sekali lagi yang tetap Tuhan mau adalah jangan pernah berubah kesetiaanmu. Jangan pernah berubah pengharapanmu. Jangan pernah berubah kasihmu. Tetap tunjukkan kesungguhan yang sama. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk kita tetap bisa menunjukkan kesungguhan yang sama. Yang pertama, jangan menjadi pribadi yang lamban, tetapi jadilah pribadi penurut-penurut. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang bebal. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa percaya dan mendengar firman Tuhan. Tidak mau mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Yang membuatnya hidup menjadi orang-orang yang tidak bisa menunjukkan kesungguhan yang sama. Terus hanya menjadi bayi rohani. Yang hanya menjadi kanak-kanak. Yang hanya bisa merengek. Dan keinginannya maunya dipenuhi. Hari ini jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau belajar untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan.
mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, saudaraku, yuk jadilah kita berjalan di dalam iman dan kesabaran. Berjalanlah di dalam iman dan ketekunan. Saudaraku, ketika kita hanya berjalan dalam iman tanpa disertai dengan kesabaran, sukar buat kita untuk tetap menunjukkan kesungguhan yang sama. Dimensi iman bisa membesar, bisa bertambah, namun juga saudaraku, iman bisa mengecil, gugur. Karena itu saudaraku, ketika kita berjalan dalam iman harus diimbangi dengan sayap kebenaran yang lainnya, yaitu kesabaran. Di tengah-tengah masalah, pergumulan, persoalan, tekanan hidup, ketika kita berjalan dalam dua sayap kebenaran ini, iman dan kesabaran, maka kita tidak akan pernah berubah di hadapan Tuhan. Kita tetap bisa menunjukkan kesungguhan pengabdian kita yang sama, tidak pernah berubah di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menjadi sebuah rema yang hidup dalam hidup kita. Di tengah-tengah masalah besar yang kita hadapi, kita tetap mau menunjukkan kesungguhan yang sama di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan bagi kami hari ini. Renungan yang singkat ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh menjadi sebuah rema. Kami boleh menjadi pribadi yang tetap menunjukkan kesungguhan kami yang sama. Sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang berat buat kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, yang melanda juga bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami, menyertai dan menolong kami. Kami mau tetap Tuhan untuk menunjukkan kesungguhan yang sama. Kami mau berjalan menjadi pribadi penurut-penurut yang mencari kehendak Tuhan, yang mau belajar mengerti rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di tengah-tengah pergumulan ini. Bahkan kami mau Tuhan untuk menjadi pribadi yang berjalan di dalam dua sayap kebenaran, yaitu iman dan kesabaran. Sehingga kami tetap mau menunjukkan kesungguhan kami yang sama. Iman kami tidak tergoncangkan. Iman kami tidak tergoyahkan. Karena kami mengimbanginya dengan kesabaran yang terus bertekun di dalam segala persoalan, pergumulan, masalah kami. Kami percaya akan Tuhan buat menjadi sesuatu yang indah di dalam kesabaran dan ketekunan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin.
Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, tersungkur di kaki-Mu Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, bagi dunia ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu juga tidak pernah berubah bagi dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan lawat bangsa kami. Tuhan akan tolong bangsa kami Indonesia. Engkau akan tolong dunia ini dari bencana virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu. Biar Tuhan lalukan semua ini. Tuhan, Engkau yang menyingkirkan semua wabah-wabah ini Tuhan. Pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mari Tuhan Kau memberkati pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri. Bahkan Tuhan untuk semua pihak-pihak yang berkaitan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon hikmat, kemampuan yang dari Tuhan turun atas mereka. Biar Tuhan memberkati pemerintahan kami, seluruh pemerintahan daerah-daerah, khususnya untuk daerah Banten, Kota Tangerang ini. Tuhan berkati. Biar sungguh-sungguh penanganan COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh dapat tertangani dengan maksimal. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan mengampuni bangsa kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu melawat Indonesia. Kasih-Mu memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati kehidupan umat-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang tetap memelihara kehidupan kami. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir tentang apa yang kami makan, apa yang kami pakai. Karena Tuhan yang memelihara dan menyertai dan memberkati hidup kami. Karena itu Tuhan, limpahkan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Pelihara hidup umat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus dan lindungi kami dengan perlindungan dari sorga. Jauhkan kami dari segala macam yang jahat, perkara-perkara yang jahat. Kami percaya Tuhan, jauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Kami percaya ada perlindungan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap rumah tangga umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera, sukacita yang dari sorga. Menjadi rumah tangga yang berbahagia. Menjadi rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu juga berlimpah-limpah buat setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami perbuat untuk Tuhan, Tuhan yang memberkati hidup kami. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah persekutuan Roh Kudus menyertai kita, melindungi dan memelihara hidup kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari kita angkat pujian ini, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.